Three, two, one, let's go. Selamat datang di Midway Podcast. Nama budaya. Nama budaya. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu tema yang kira-kira sangat menarik sih menurut saya. Karena hal ini sering juga dijumpai di media sosial, di masyarakat, mengenai bercandaan yang dikait-kaitkan oleh agama. Nah, jadi secara Buddhis, bagaimana sih menanggapi bercandaan-bercandaan yang bersifat agama ini? Bagaimana pendapatnya? Agama dan bercanda. Sebenarnya nggak hanya agama, bahkan ada juga semacam suku, kepercayaan, lalu juga mungkin kalau di perusahaan ada namanya brand dan lain-lainnya. Ada namanya kredibilitas yang harus dijaga, nama baik seseorang, nama baik perusahaan, dan banyak yang menjadi bercanda gitu. Ya intinya semuanya sebenarnya sah-sah aja dibercandain, tapi ada batasnya. Dimana bercanda itu seru kok, bercanda itu positif kalau di benak saya. Jadi kalau perusahaan brandnya dibercandain, kita bisa framing atau kita bisa dalam tanda kutip menutupnya menjadi hal yang positif. Bercanda bukan berarti hal yang negatif gitu. Nah, Menurut saya seperti itu. kalau bercanda, namanya bercanda itu kan pasti ada objeknya. Kalau dibercandain itu kan paling enggak itu ada objeknya yang dibercandain itu. Objeknya itu kalau memang personal atau perusahaannya ya boleh-boleh aja. Namanya bercanda gitu kan. Niatnya tidak jelek ya, niatnya baik. Buat membahagiakan orang, buat orang ketawa kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau agama, nah agama ini kan sensitif nih. Hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepercayaan orang, keimanan orang terhadap sesuatu. Jika dibercandain itu berarti ya menyentuh hal sensitif itu, makanya banyak orang yang tersinggung, banyak orang-orang yang marah terhadap bercandaan agama itu. Bahkan bisa dikira melecehkan ya. Nah itu makanya itu, karena sebagai objeknya itu adalah agama bercandaannya. Nah itu ada hal yang sensitif menurut saya. Ya, maksud saya juga sependapat sebenarnya. Sama halnya juga dengan perusahaan. Saya karena dasarnya profesional. Perusahaan sendiri kalau dibercandain, kita bisa bawa ke ranah hukum. Ada hukumnya Ya, yang mengatur. Kalau sampai negatif nih kesannya menjatuhkan. Tapi ada juga satu hal kalau bentuknya kayak ngomong komen-komen misalnya di dalam Instagram. Nah, itu bisa aja bentuknya apa ya? Konteksnya bercanda untuk lucu-lucuan, untuk menyebarkan kebahagiaan lah dalam tanda kutip. Kalau menurut saya itu masih dalam konteks yang bagus. Bercanda semuanya boleh. Sama juga agama itu banyak sekali komen-komentar di Instagram, di Facebook, dimanapun bercandain soal agama dan menurut saya lucu-lucu aja asalkan nggak sampai berantem ya di komen itu. Ya, kalau bercandanya lucu sih nggak apa-apa. Masalahnya ada juga yang bercandanya tidak lucu. Nah, Aduh. ini yang susah nih. Jadi, kadang orang itu menganggap bercanda ya boleh. Nah, masalahnya bercandaannya ini tuh menyinggung gitu. Maksudnya ya menjadikan objek apalagi agama ini menjadi titik yang sensitif kan. Kepercayaan orang dibercandain. Nah, memang kalau misalnya lucu ya paling nggak kalau lucu itu banyak yang membela. Paling nggak ya karena lucu ya. Nah, masalahnya kalau nggak lucu, nah itu yang susah. Sudah bercandain agama, nggak lucu lagi. Nah itu. Dua dosa. Iya sih, betul juga ya. Ini juga, jadi agama itu kan sebenarnya kalau di secara pengertian ya, agama itu kan suatu hubungan manusia terhadap Tuhannya gitu kan, terhadap yang dia yakini. Nah, proses hubungan itu tuh sebenarnya vertikal gitu, dari manusianya ke atas. Benar tuh. PKN, pelajaran Ke PKN. Tuhannya. Nah, kalau hubungan bercanda atau sosial itu kan sebenarnya horizontal dari manusia ke manusia yang lain. Jadi makanya untuk agama itu hubungannya menjadi segitiga gitu, mengaitkan agama terhadap kehidupan sosial. Makanya itu yang sulit ketika agama dibercandain, ya memang harus hati-hati dalam tanda kutip karena
itu sangat sensitif begitu. Tapi kalau soal vertikal dan horizontal, secara tidak langsung yang di atas itu tidak merasa tersinggung, tapi yang merasa tersinggung kan yang horizontal. Nah iya itu juga, ini salah satu fenomena juga ya, mungkin di Indonesia juga terjadi tuh. Ketika kita bercandain seseorang, padahal orangnya itu nggak tersinggung. Yang tersinggung sebenarnya orang lain terhadap orang itu. Bener. Misalnya kita bercandain soal artis ya. Artis ini banget sih, pamer kekayaan, sombong betul. Nah padahal artisnya sendiri itu tidak merasa tersinggung, tapi fans-fansnya, orang-orang yang mendukung itu malah, apa sih, itu kan hak dia, punya duit, dia sudah bekerja keras, kayak gitu-gitu. Nah, padahal kita cuma mengingatkan atau bercandain doang bahwa dia tuh memang nggak harus sombong kayak gitu untuk memamerkan uangnya. Nah, sama juga dengan agama. Kita bercandain itu niatnya memang memberikan, ya, berbagi ketawa, berbagi kebahagiaan terhadap orang, bukan tujuannya untuk menjelek-jelekan. Berarti terkait dengan mindset sih jatuhnya, balik lagi ke diri sendiri. Menerima candaan itu dalam sudut pandang apa sih? Nah, betul. Itu yang perlu kita latih sebenarnya. Jadi, kita berlatih menerima sesuatu itu tidak langsung ditelan mentah-mentah gitu. Maksudnya, ya kita menyadari bahwa orang itu bebas berpendapat. Mau itu sejelek apapun, sesalah apapun, mereka bebas berpendapat. Kayak itu kan demokrasi kan. Saat demokrasi orang lain juga bebas mau ngapain aja, mau ngomong apa aja. Tapi dari kitanya mau terima atau enggak. Nah, kalau kita terima negative thinking atau merasa dijelek-jelekan, ya menjadi salah gitu, menjadi tersinggung jadinya kitanya. Padahal kalau kita pikir positif, orangnya juga bercanda kok, orangnya juga ini, ya nggak apa-apa. Nah, itu menarik sih. Itu dari sudut pandang yang mendengar. Yang kita meresponnya bagaimana. Berarti harus dengan, ya, diawali dengan positif dulu gitu ya, jangan terlalu mentah-mentah. Tapi saya mau juga bawa ke sudut pandang yang ngomong. Ya. Nah, sudut pandang yang ngomong ini, mereka tujuannya apa sih sebenarnya? Apakah mereka sadar untuk bercanda secara positif, atau mereka memang mau menjelek-jelekan, itu lebih parah lagi kan? Atau memang mereka nggak sadar, mereka asal nyeplos aja ngomong, nggak jaga mulutnya gitu. Sebenarnya apa sih yang kita perlu lakukan kalau kita mau bercanda gitu kan? Kita bisa juga menjadi objek yang melakukan bercanda gitu, bukan cuma mendengar. Nah, kalau Itu bercanda gimana? memang ada ilmunya sih kalau saya tahu ya. Gak gampang loh buat orang ketawa tuh susah. Banyak orang udah mencoba menjadi pelawak misalnya, atau yang terkenal sekarang stand up comedian ya. Nah itu memang susah tuh, ada belajarnya juga, ada ilmunya. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang coba-coba bercanda dan memang nggak bisa tepat gitu ya, ya udah kita maklumin aja. Ya itu tadi balik lagi, dia sebagai pembicara ya kita harus belajar. Mau nggak mau kita harus belajar. Memang kalau mau menekuni, apalagi kita mau menekuni profesi misalnya jadi pelawak atau jadi komedian gitu ya. Nah mau nggak mau kita harus belajar sih. Bagaimana cara menyampaikan bercandaan kita dengan baik. Bagaimana menyampaikan opini kita supaya tidak membuat orang lain tersinggung. Kayak gitu. Nah, Itu yang sulit. konteksnya mungkin lebih ke public speaking gitu Ya, ya, betul. sebagai profesional. Tapi kalau kita sebagai netizen pada umumnya, apa sih yang perlu kita jaga gitu? Apa yang perlu kita pikirkan sebenarnya untuk menjaga bercandaan, apalagi konteksnya agama gitu? Kan paling banyak pasti ngomong di sosial media. Nah, kita sebagai netizen yang naiklah satu tingkat lebih baik gitu. Apa sih yang perlu dilakukan sebagai netizen yang baik? Menurut saya sih gini, pola pikirnya adalah ketika kita mau berbicara sesuatu, kita menyampaikan opini sesuatu, cobalah kita menjadi orang yang mendengarkan. Refleksi dulu apa yang kita sampaikan ini bermanfaat nggak sih? Yang kita sampaikan itu kalau kita dengar sendiri, oh kita juga nyaman nggak dengarnya? Atau kita juga enak nggak dengar? Kayak banyak orang yang bercandain tentang, kemarin ada kasus juga kan, dia bercandain, memberikan barang yang tidak pantas kepada orang lain. Dibuat video, itu viral gitu kan. Tahu kan? Maksudnya Tahu. ada orang yang memberikan itu. Nah, Di ya penjara itu, tuh, di penjara. iya, kayaknya kan di penjara. Nah, ya itu dipikirkan lagi apakah ini tuh impact-nya gimana? Maksudnya akibatnya gimana sih? Nah, itu kita harus pikirkan. Kalau kita di agama Buddha kan biasanya mengenal dengan sistem sebab akibat tuh. Nah, jadi dari sebab ini akibatnya apa? Nah, itu yang kita pikirkan. Langsung dan tidak langsung kita langsung ngerasain ya. Ya bisa jadi kayak gitu. Ya walaupun memang tergantung ini juga kan pendengarnya gimana. Nah, jadi kita mengusahakan bahwa opini yang kita sampaikan itu atau apa yang kita sampaikan ini tidak menyinggung orang lain. Berarti kalau saya bisa simpulkan atas dasar kesadaran lah. Ya, Semua yang betul. kalau sudah
atas dasar kesadaran harusnya lebih bijak, lebih terkontrol gitu. Balik lagi ke mindset, balik lagi ke kesadaran, banyak meditasi gitu ya. Mm-mm. Bisa dibilang nggak sih? Tapi saya mau kembali lagi dari sisi ketersinggungan tadi di awal. Apakah bisa dikatakan itu sebagai fanatisme gitu loh dalam agama? Pemikirannya kan memang kurang terbuka, menganggap candaan itu tidak sesuai dengan agama dan menjadi penistaan bahkan penghinaan agama gitu loh. Nah, ini balik lagi kayak ke pendengarnya. Hmm. Jika umat beragama itu menganggap agama itu hal yang sangat sensitif, ya udah jauhi bercandaan terhadap agama itu, ya nggak usah dengerin. Walaupun dengerin ya udah abaikan aja. Ngapain dianggap serius? Kalau dia menganggap agama itu benar-benar fanatik terhadap agama itu, jadi tidak perlu mencari-cari atau menyebarkan bahkannya menyuruh orang untuk ini nih ada yang jelekin agama, ayo serang gitu. Nggak perlu kayak gitu kan? Ya udah kalau memang nggak suka ya udah jauhi aja. Tapi tetap boleh bercanda sebenarnya untuk Ya boleh dengan aja. agama. Asalkan konteksnya positif, ya nggak sih? Rata-rata bisa diterima orang lah ya. Kalau positif sih. Heeh. Karena kan kalau misalnya itu candaan yang menurut kita sudah positif, bisa diterima, tapi ternyata di faktanya di lapangan malah banyak yang nggak terima, jadi malah banyak yang tersinggung, banyak yang merasa dihina agamanya. Saya pikir-pikir aja, apa sih contoh bercanda agama? Tapi kalau dipikir-pikir, kok semuanya sensitif ya? Kayak nggak ada contoh bercanda yang positif. Nah, saya lagi mikir nih, contoh bercanda yang positif tuh terhadap agama, apa sih contohnya? Pikir-pikir lagi, kok semuanya negatif gitu Bisa ya? juga, pasti ada. Saya Misalnya? contohnya begini. Kenapa biksu itu botak? Apa ya? Kan banyak yang bercanda kayak gitu. Kenapa sih biksu itu botak atau bante itu botak? Ya kan banyak yang bilang bercanda karena supaya hemat sampo. Nah, kayak gitu kan nggak masalah. Bante juga nggak tersinggung. Maksudnya ya tidak perlu Yang ekstrim gitu ya. tidak perlu ekstrim. Maksudnya bercandanya itu ya mengajarkan juga bahwa memang misalnya Bante botak itu karena ya memang dia tujuannya kan sebenarnya kita bisa jelaskan. Dia tujuannya untuk tidak melekat kepada anggota tubuhnya termasuk rambut gitu kan. Karena banyak orang yang melekat terhadap rambut. Nah, makanya Bante itu salah satu peraturan winayanya itu juga mencukur rambutnya setiap bulan gitu. Nah, kita bercandainnya kayak gitu aja. Maksudnya, ya itu memang kadang bisa jadi menyinggung. Tapi kalau sebagai bercandaan, kan Bante juga sering bercandaan seperti itu kan. Iya. Karena bercanda sebenarnya bagian dari komunikasi. Betul, Sebagai public manusia, speaking. pasti kita komunikasi setiap hari. Benar. Bercanda cuma salah satu dari cara kita komunikasi. Nggak bisa jauh-jauh dari sana. Tapi saya rasa udah cukup clear sih. Ada lagi nggak sih kira-kira kalau yang viral-viral sekarang emang kenapa angkat ini ya awal-awalnya tema ini? Apakah lagi ada kejadian gitu? Lagi merasa ini sih, jadi ada beberapa komedian yang kayak dibilang, wah ini dark jokes nih, nggak pantas didengar sama, terutama yang agama nih, yang menyinggung agama. Wah ini kayaknya nggak sesuai nih, bisa menghina, bisa kena pasal, gini-gini ya. Tapi kan memang kita sebagai Buddhis juga belum pernah sih, tapi ya sebagai tindakan preventif mungkin saja ada orang lain yang bermaksud ingin bercanda seperti ini terhadap agama kita bagaimana gitu loh. Menyampaikan suatu pencegahan dari awal aja sih gitu. Karena konteksnya dia seorang komedian ya, berarti memang harus melakukan bercanda gitu ya. Iya, mungkin Ya itu memang ada ilmunya kalau sebagai komedian untuk bercanda itu ada batas-batas dan lain-lainnya. ya terus juga mungkin dia kan menggunakan platform media sosial sehingga bisa diperhatikan banyak orang. Jadi dia lupa tentang hal ini. Yang biasanya dia misalnya nih stand up komedian dia memang biasa bercanda di panggung dan orang di panggung itu kan audiensnya sudah siap menerima candaan tersebut apakah ini bersifat sangat menghina ataupun menghina sedikit. Tapi kalau di media sosial kan banyak nih yang memperhatikan, yang menyimak. Masuk Bitway itu. Nah, Banyak iya. yang menyimak sudah. Ada nggak konten-konten yang dibuat bercanda gitu? Kan pasti semua konten kalau serius-serius nggak seru. Benar. Ada nggak sih Midway bikin konten positif? Saya ada beberapa ide yang sempat jadi tema waktu itu sebenarnya. Iya sih, ya itu sih kembali ke awal saya mau mencoba membawa Dhamma aplikasi. Jadi bagaimana aplikasi Dhamma kita dalam keseharian ini sehingga bisa diterima gitu loh. Dan mudah dicerna juga karena kalau Dhamma terus capek dengarnya kan. Terlalu dalam gitu loh.
Karena kan Iya. susah nih nerimanya kita sebagai anak muda terutama. Waktu itu juga ada konten yang tentang sarkasme, yang backgroundnya warna putih itu. Hashtag apa yang kita buat ya? Itu overheard, Ya, hashtag itu overheard. Kayak keresahan. keresahan, kita masukkan ke sana. Terus, ternyata enggak kok. Nah, kayak ada patahnya gitu. Itu biasa momen-momen lucu kan, yang momen dipatahin gitu, Mm-mm. faktanya. Dan ternyata dari sahabat Midway yang lain sih banyak sih yang berespon, wah kita harus kayak gini nih. Berarti ada kayak pendengarnya gini. baik nih, pendengar Iya. yang sudah sadar. Sudah satu tingkat lebih maju ya artinya ya. Yang Terbaik mudah-mudahan lah. pendengarnya Midway baik-baik semua sih. Bisa Aduh. nerima bercandaan nih. Aduh, jadi takut nih sekarang. Apa ditutup aja sekarang? Apa kita nggak usah lanjut lagi gitu? Ya, kurang lebih itu aja dulu ya. Iya itu aja sih. Mungkin dari teman-teman yang lain mau punya ide tema yang bagus untuk podcast kita, bisa langsung aja mention ke kita atau enggak langsung komen aja di YouTube atau Instagram kami supaya lebih cepat responnya. Lalu kita pertimbangkan, cari sumber, lalu juga bisa cek langsung platform-platform media sosial kita dari Instagram, Spotify, dan lain-lain. Dan itu saja dari kami. Kita tutup dengan salam bahagia selalu dan namo buddhaya. Namo Nama budaya.